Channel ini akan membahas tentang manga dan juga anime. Di video kali ini, saya akan membahas Tokyo Revenger chapter terbaru yang sudah keluar. Daripada basa-basi, kita langsung saja menuju ke pembahasan manganya. Sesuai dengan lanjutan dari chapter sebelumnya, di mana pada chapter sebelumnya kita diperlihatkan Takemichi yang dilantik menjadi anggota Brahma, serta di chapter sebelumnya kita mengetahui bahwa Brahma melakukan kegiatan gelap, yaitu melakukan pertarungan antar satu lawan satu di sebuah area. Dan penonton dari pertandingan itu adalah orang-orang kaya yang melakukan taruhan atas pertarungan tersebut. Setelah Takemichi yang resmi menjadi anggota Brahma, Takemichi dicari oleh Kawaragi Senju dan mengajaknya untuk pergi kencan. Chapter 219 ini memperlihatkan Takemichi dan Senju pergi ke sebuah taman hiburan. Di sana Takemichi berkata, "Aku harap diskusi yang serius, dan ternyata kau hanya ingin pergi ke taman hiburan." Mendengar Takemichi berkata seperti itu, Senju pun menjawab, "Ya, sudah lama aku ingin datang ke sini." Suasana yang sangat ramai. Terlihat banyak orang yang berjalan di area taman hiburan tersebut. Melihat keadaan suasana yang sangat ramai, Senju pun sedikit berteriak dan berkata, "Wow, sangat berkilau. Terakhir aku kesini saat aku masih kelas 6 SD. Di sisi Takemichi yang melihat Senju seperti itu, Takemichi pun berkata, "Kau kan punya banyak pakaian yang sudah kau beli tempo hari lalu. Kenapa kau masih menggunakan pakaian Brahma, Senju?" Dan Senju pun menjawab, "Seragam ini membuatku sangat nyaman." Satu hal yang kita tahu, Senju pergi ke sana menggunakan pakaian Brahmanya. Kita kembali ke cerita. Takemichi dan Senju pun menaiki kincir angin. Terlihat Senju yang sangat senang melihat keadaan luar dari kincir angin dan berkata, "Kita sangat tinggi, Takemichi." Di sisi Takemichi dia pun berkata, "Kau cukup bersemangat tentang ini, Senju." Setelah itu mereka pun menaiki kemedi putar. Namun kemedi putar itu banyak dinaiki oleh anak kecil. Dan yang terlihat hanya mereka berdua remaja yang menaiki kemedi putar tersebut. Senju tidak peduli dengan itu. Dan Senju sangat bersemangat. Sedangkan di sisi Takemichi, di sana dia berkata dengan nada yang kurang bersemangat, "Kau sangat bersemangat di wahana ini, Senju." Setelah itu Takemichi pun memandangi ke arah Senju dan berkata di dalam hatinya, "Apakah orang ini yang akan memulai perang tiga dewa? Aku ingin tahu apa yang dia pikirkan sebenarnya." Panel manga berganti, memperlihatkan Senju dan Takemichi akan segera menaiki roller coaster. Di sana Senju berkata kepada Takemichi, "Perang tiga dewa dimulai pada 14 Juli. Kau dan Draken akan menangani Kanto Manjigeng. Aku dan Takeomi akan mengurus Rokuhara Tendai. Aku bisa menangani ini semua sendiri. Setelah Maiki dan South dikalahkan, aku ingin menjadi nomor 1. Bersiaplah." Roller coaster pun bergerak. Wajah Takemichi sangat ketakutan. Sedangkan Senju dia sangat bersemangat dan berkata, "Brahma akan tumbuh lebih besar." Takeomi telah berubah. Tiba-tiba Senju berkata kepada Takemichi dengan wajah yang sedikit serius, "Ini bukan menjadikan Brahma yang terkuat lagi. Lebih tepatnya membuat Brahma tumbuh lebih besar." Mendengar itu, Takemichi pun menjawab, "Tunggu Senju, aku pikir kita harus mencari tempat yang lebih baik untuk membicarakan ini." Di sisi Senju, dia pun melanjutkan perkataannya, "Geng kita akan semakin besar, maka akan banyak orang yang terlibat, dan juga tidak ada orang yang akan puas dengan itu." Takemichi sedikit kaget mendengar hal yang dikatakan oleh Senju. Roller coaster bergerak dengan sangat cepat. Senju dengan wajah yang sedikit tersenyum berkata, "Sebelum tumbuh lebih besar, kami akan menyelesaikan skor antara tiga dewa terlebih dahulu." Setelah roller coaster berhenti, Senju pun perlahan bangun dan berjalan pergi dari sana. Saat mereka keluar, di sana terlihat banyak orang yang menulis sebuah harapan mereka dan digantungkan ke bambu. Melihat itu, Senju pun mengajak Takemichi untuk menulis harapan mereka dan mengantungnya di bambu. Terlihat Senju yang bertanya kepada Takemichi tentang harapan yang akan dia tulis. Di sisi Takemichi dia tidak mau memperlihatkan harapan yang dia tulis kepada Senju dan berkata, "Diamlah Senju, aku hanya ingin menulis harapanku di sini." Harapan yang ditulis oleh Takemichi adalah, "Aku akan menyelamatkan Meki." Mendengar itu, Senju pun menjawab, "Okelah kalau begitu."
milikku. Setelah itu, Senju pun memperlihatkan kepada Takemichi tentang harapan yang dia tulis. Wajah Senju terlihat bahagia. Dan dalam harapan yang dia tulis itu bertuliskan, "Aku akan melindungi Hanagaki." Takemichi yang melihat Senju, dia pun berkata dalam hatinya, dia orang yang sangat baik. Di sisi Senju, dia berkata kepada Takemichi, "Kau tahu, aku belum pernah melakukan hal seperti ini." Dengan wajah yang cantik dan memandang ke arah Takemichi, Senju melanjutkan perkataannya, "Apakah kita bisa berteman?" Takemichi sedikit kaget mendengar yang dikatakan oleh Senju, dan perlahan tangan Takemichi mengarah ke Senju dan berkata, "Ya, tentu." Dengan wajah yang tersenyum ke arah Senju, Takemichi melanjutkan perkataannya, "Baik dalam hal itu. Jika terjadi sesuatu kepadamu, aku pasti akan melindungimu juga." Di sisi Senju, Senju pun menjawab perkataan Takemichi, "Bodoh. Aku tidak perlu. Kau berjanji kepadaku. Tapi aku akan menghargainya." Senju dan Takemichi pun bersalaman. Saat Takemichi dan Senju bersalaman, Takemichi tanpa sengaja membangkitkan kekuatannya. Takemichi melihat sekilas keadaan di masa depan, di mana pada masa depan itu Takemichi melihat Senju yang sudah terbaring lemas di pangkuan Takemichi dan berkata, "Hanagaki, aku sudah menepati janjiku." Seketika itu Takemichi langsung sadar dan berkata di dalam hatinya, "Penglihatan itu terlihat lebih jelas dari sebelumnya. Apa yang sebenarnya terjadi?" Perlahan hujan yang turun di bengkel D&D. Terlihat Draken yang sedang memperbaiki kendaraan. Tiba-tiba Draken keluar karena mendengar suara hujan yang turun. Dan Draken berkata, "Bahkan di bulan Juli ini hujan." Pada saat itu muncul Inui. Sambil memandang ke arah Draken, Inui berkata, "Aku dapat kabar buruk. Orang itu berasal dari Rokuhara Tendai. Dan orang itu sedang menuju ke Takemichi. Bahkan saat kita berdua bicara sekarang, orang itu sedang menuju ke arah Takemichi." Terlihat wajah Draken yang sedikit kaget mendengar Inui berkata seperti itu. Kita kembali ke tempat Takemichi dan Senju yang sedang kencan. Terlihat Takemichi yang sangat kaget tentang sekilas penglihatan masa depan yang dia lihat sebelumnya. Dan Takemichi berkata di dalam hatinya, "Taman hiburan ini, kejadian itu di sini, dan hujan yang turun ini." Karena hujan yang semakin deras, Senju pun berlari dan mengajak Takemichi untuk berteduh. Di sisi Takemichi, dia memikirkan tentang ucapan Senju yang dikatakan saat Takemichi sekilas mendapatkan penglihatan masa depan dengan kartu harapan yang sebelumnya Senju tunjukkan kepada Takemichi. Pada saat itu, Takemichi menyadari bahwa kejadian tersebut akan terjadi beberapa saat lagi. Dengan badan yang basah karena hujan dan wajah yang sedikit serius, Takemichi berkata di dalam hatinya, "Itu bukanlah masa depan yang jauh. Itu adalah hari ini." Tokyo Revenger Chapter 219 akan selesai di sini dan akan berlanjut di pembahasan Chapter 220 minggu depan. Di Chapter 219 ini, kita diperlihatkan kegiatan Takemichi yang kencan dengan Senju. Di sini saya bertanya-tanya, kenapa Hina tidak muncul di saat Takemichi berdua dengan Senju? Bila Hina muncul, mungkin akan ada sebuah kejadian yang saya tunggu-tunggu sih. Jadi di chapter 219 ini, kita juga diperlihatkan Takemichi kembali mendapatkan penglihatan dia di masa depan atau sekilas penglihatannya, di mana penglihatan itu akan terjadi beberapa saat lagi. Dan sialnya, chapter terhenti di mana Takemichi menyadari tentang kejadian itu akan terjadi beberapa saat lagi, serta kejadian itu disebabkan oleh Rokuhara Tendai. Karena Inui berkata kepada Draken bahwa orang dari Rokuhara Tendai sedang menuju ke arah Takemichi. Kita masih bertanya-tanya tentang apa yang akan terjadi di chapter selanjutnya. Jadi pembahasan chapter sekarang akan selesai di sini. Terima kasih untuk kalian karena sudah mau menonton video ini sampai selesai. Sampai berjumpa lagi di video saya selanjutnya. Oh ya, satu lagi, bila kalian berkenan, kalian bisa follow akun Instagram channel ini. Linknya ada di deskripsi video ini. Bye bye.